Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 207 bertaruh lebih besar di tempat latihan seni bela diri. Di depan Chu Chen, berdiri seorang pria kekar, tinggi 7 kaki, dengan punggung berotot, mata sebesar lonceng tembaga, dan otot di lengannya seperti batu keras, memberikan perasaan berkuasa. Chu Chen sudah mengetahui identitas pria di depannya dari komentar beberapa orang di sekitarnya. Li Ruozi, murid utama dari Grandmaster tua Xiao Tianhe, ditemukan oleh Xiao Tianhe saat melakukan kerja keras karena kekuatan supernatural alaminya, dan diterima sebagai muridnya. Dia memasuki jajaran Grandmaster pada usia 40 lebih baik dari yang lain. Di aliansi Grandmaster 9 kota, selain 5 pemimpin aliansi utama, kekuatan Li Ruozi termasuk yang terbaik. Ruozi, jangan anggap enteng dan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkannya, teriak Wei Qiugen. Chu Chen menatap Li Ruozi dalam-dalam. Mata Li Ruozi dipenuhi dengan niat bertarung yang sengit, seolah-olah dia terlahir sebagai seorang fanatik pertarungan. Dia bergegas maju tanpa omong kosong yang tidak perlu. Itu seperti sebuah tank berat yang berguling ke arah Chu Chen. Ketika dia masih berjarak sekitar 2 meter dari Chu Chen, dia membuka tangannya dan menamparkan kepala Chu Chen dengan telapak tangan besar seperti kipas bunga matahari. Song Yan tanpa sadar berseru, matanya terpaku dan telapak tangannya berkeringat. Li Ruozi memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia penuh dengan kekuatan ledakan. Sebagai perbandingan, tubuh Chu Chen tampak sedikit kurus. Melihat telapak tangan besar itu hendak mengenai Chu Chen, mengikuti seruan Song Yan, kaki Chu Chen tampak tergelincir dan tubuhnya bersandar. Pada pandangan pertama, dia tampak terintimidasi, tetapi saat sosok itu bergerak dengan gerak kakinya, Chu Chen memanfaatkan situasi tersebut dan meninju. Gerak kaki kilin, mabuknya kilin. Sebuah pukulan yang tidak memihak mengenai tulang rusuk Li Ruozi. Mata Li Ruozi sebesar lonceng tembaga tiba-tiba menatap. Dia dilahirkan dengan kekuatan supernatural, dan baju besinya yang terbuat dari kulit tembaga dan tulang besi memberinya pertahanan yang luar biasa. Meskipun dia tidak kebal, dia tidak pernah mempertaruhkan serangan Chu Chen dari awal hingga akhir. Di mata, dalam pandangan Li Ruozi, bahkan jika dia tidak bergerak dan membiarkan Chu Chen memukulnya, Chu Chen mungkin tidak dapat mematahkan pertahanannya. Tapi pada saat ini, rasa sakit yang menusuk di jantung datang dari tulang rusuk, melingkari jantung, dan menjalar ke segala arah dalam sekejap. Dia menjerit kesakitan, terhuyung, mundur beberapa langkah, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap di tangan Chu Chen. Matanya menunjukkan kengerian. Adegan ini pun membuat Huang Fu dan Yu kembali terlihat terkejut dan menatap Chu Chen. Jika saya tidak ada di sini hari ini, saya khawatir tidak ada seorang pun di gedung Jiucheng yang dapat menandingi anak ini, gumam Huang Fu Heyu pada dirinya sendiri. Dia sudah menilai kekuatan pukulan Chu Chen masih tinggi lahir dengan kekuatan ilahi. Pada usia Chu Chen, tidak terbayangkan untuk mencapai level ini. Jika bakat seperti itu bisa menjadi anggota aliansi Grandmaster 9 kota, itu akan menjadi harapan bagi aliansi Grandmaster 9 kota dalam beberapa dekade mendatang. Mata Huang Fu dan Yu berbinar, menatap Chu Chen dengan penuh harap.
Pada saat ini, Li Ruozi telah mengatur napasnya kembali, tampak garang, mengaum, dan melebarkan kakinya seperti harimau menuruni gunung. Kali ini, Li Ruozi tidak menganggap entengnya dan menggunakan keterampilan tinju dan tendangan yang dia pelajari dari Xiao Tianhe. Kekuatan ilahi alami yang dipadukan dengan tubuh besar ini, momentum tinju dan tendangan yang ditampilkan sungguh luar biasa agung. Mata Xiao Tianhe menatap Li Ruozi penuh harap. Di antara murid-murid yang dimilikinya dalam hidupnya, yang paling menonjol adalah Li Ruozi. Xiao Tianhe tentu saja sangat berharap Li Ruozi dapat mengalahkan Chu Chen dan memberinya kesempatan. Setelah kedua belah pihak bertarung sengit selama lebih dari 10 gerakan, momentum Li Ruozi tiba-tiba melemah. Chu Chen tidak mau melepaskan kesempatan seperti itu. Dia menemukan kelemahan pada Li Ruozi dan meninjunya ke belakang. Chu Chen mengikuti tren dan melompat, kakinya membayangi seperti tongkat. Mata semua orang tampak kabur, dan mereka hanya mendengar Li Ruozi berteriak, terhuyung mundur, tidak mampu mengendalikan tubuhnya sama sekali, dan akhirnya jatuh ke tepi tempat latihan seni bela diri. Chu Chen mendarat di tanah, tenang dan rileks, dan dengan tenang menangkupkan tangannya. Saya menerimanya. Segera, Chu Chen mengangkat kepalanya dan menatap Huang Fu dan Yu. Lawan terakhir, pada saat ini, ekspresi Xiao Tianhe dan yang lainnya sangat suram. Mereka tidak menyangka bahkan Li Ruozi akan dikalahkan dengan begitu bersih. Pantas saja Chu Chen berani masuk ke gedung Jiucheng sendirian. Dia belum pernah melihat pemuda sejahat itu. Wei Qiugen berkeringat dingin di punggungnya, dan diam-diam bersukacita. Untungnya, pemimpin Huang Fu ada di sini. Kalau tidak, aliansi Grandmaster 9 Kota pasti akan sangat malu hari ini. Kejadian ini disebabkan oleh dia, dan dia harus bertanggung jawab. Mata Song Yan menatap Chu Chen dengan lebih rumit. Dia sekarang sangat percaya pada 9 tuan, kata Chu Chen. Namun, Song Yan memikirkan hal lain. Karena kecelakaan mobil ini, Chu Chen telah menjadi menantu keluarga Song selama 5 tahun. Chu Chen setelah 5 tahun terbuang waktu, Chu Chen masih mampu menjadi luar biasa dan menyapu aliansi Grandmaster 9 Kota. Bagaimana jika 5 tahun ini, rasa bersalah di mata Song Yan tidak bisa membantu tetapi muncul lagi? Dia menatap Chu Chen. Ketika Huang Fu dan Yu berjalan, Song Yan merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Huang Fu dan Yu berbeda dari lawan lain yang pernah ditemui Chu Chen. Chu Chen menoleh. Song Yan ragu-ragu sejenak. Ayo. Senyuman muncul di wajah Chu Chen. Terima kasih, istriku, aku akan melakukannya. Seluruh tempat latihan seni bela diri dengan cepat menjadi sunyi. Setelah banyak pertarungan, Chu Chen akhirnya menghadapi Huang Fu dan Yu. Meskipun semua orang di aliansi Grandmaster 9 Kota sangat percaya diri pada Huang Fu dan Yu, penampilan Chu Chen hari ini juga sama luar biasa. Huang Fu dan Yu memandang Chu Chen. Apakah kamu perlu waktu untuk menyesuaikan diri? Tidak perlu. Chu Chen menggelengkan kepalanya dengan tajam. Ini hanya waktunya untuk pemanasan. Pemimpin Huang Fu, silakan datang. Wajah Wei Qiugen dan yang lainnya menjadi gelap. Di mata Chu Chen, pertarungan terus-menerus yang mereka mainkan hanyalah latihan pemanasan. Gabungan 8 master hebat hanya memiliki 60% saham perusahaan farmasi Jiucheng.
Huang Fu Heiyu tiba-tiba berkata, "Chu Chen, apakah kamu ingin bertaruh lebih besar dan mengambil seluruh perusahaan farmasi Jiu Cheng?" Begitu kata-kata itu keluar, semua orang menahan napas hampir tanpa sadar. Chu Chen juga sedikit menyipitkan matanya. "Apa maksudmu? Jika kamu memenangkan pertarungan antara kamu dan aku, seluruh perusahaan farmasi Jiu Cheng akan menjadi milikmu." Wajah Huang Fu dan Yu menunjukkan senyuman lembut. "Di sisi lain, jika kamu kalah, kamu akan menjadi muridku dan bergabung dengan Grandmaster 9 Kota Aliansi. Tentu saja, sebagai hadiah, saya dapat membuat keputusan dan memberikan Anda perusahaan farmasi Jiu Cheng." Semua orang gempar. Bab 208 Batas Chu Chen. Mata tertuju pada Chu Chen satu demi satu, dengan rasa iri dan cemburu. Makna pemimpin Huang Fu telah dijelaskan dengan sangat jelas. Tidak peduli apakah dia menang atau kalah dalam pertempuran ini, perusahaan farmasi Jiu Cheng akan menjadi milik Chu Chen. Jika Chu Chen menang, dia pantas mendapatkannya. Jika Chu Chen kalah, dengan menggunakan prestise pemimpin aliansi Huang Fu, dia dapat menukar saham perusahaan farmasi Jiu Cheng dengan Xiao Tianhe dan lainnya dengan harga yang sama. Dan tidak ada yang akan menolak. Bagi mereka, saham Ninetons Pharmaceutical Company hanyalah sebagian kecil dari rantai bisnis besar mereka. Kata-kata pemimpin Huang Fu mewakili penghargaannya terhadap Chu Chen. Ekspresi Wei Qiugen menjadi semakin suram. Dengan kata-kata pemimpin aliansi Huang Fu, dia pada dasarnya sudah melepaskan segala pemikiran untuk menimbulkan masalah bagi Chu Chen di masa depan. Faktanya, Wei Qiugen sudah memikirkan bagaimana membujuk keluarga Ye untuk berhenti campur tangan dalam perselisihan di komunitas bisnis Canceng. Chu Chen tampak sedikit terkejut dan melirik ke arah Huang Fu dan Yu. Dia tidak tertarik menjadi murid Huang Fu Heiyu, tetapi Chu Chen sangat menyukai kendali seluruh perusahaan farmasi Jiu Cheng. Taruhan besar. Oke, Chu Chen setuju dengan sederhana. Orang-orang di sekitarnya tidak terkejut. Kondisi yang diusulkan oleh pemimpin aliansi Huang Fu sangat bermanfaat bagi Chu Chen. Akan aneh jika Chu Chen tidak setuju. Sepertinya setelah pertempuran ini, Chu Chen akan menjadi milik kita. Memiliki seorang jenius seperti Chu Chen yang bergabung dengan aliansi adalah berkah besar bagi aliansi. Tetapi beberapa orang tidak akan senang. Huang Fu dan Yu tersenyum dan mengambil 2 langkah ke depan. Mata mereka tiba-tiba menjadi tajam, dan mereka dipenuhi dengan aura yang sangat kuat. Melalui partisipasi beberapa master berturut-turut, Huang Fu dan Yu juga memiliki penilaian kasar terhadap kekuatan Chu Chen. Terutama itu adalah pertarungan antara Chu Chen dan Li Ruozi yang membuat Huang Fu dan Yu merasa bahwa Chu Chen masih memiliki rahasia-rahasia. Jika dia ingin menerima pria sombong seperti Chu Chen sebagai muridnya, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Chu Chen. Menghadapi Huang Fu dan Yu, ekspresi wajah Chu Chen berangsur-angsur menjadi serius. Harus dikatakan bahwa Chu Chen dapat merasakan bahwa pemimpin aliansi Huang Fu di depannya adalah orang terkuat yang dia temui sejak dia turun dari sekte Jiuxuan. Di dunia tinju sekuler, seharusnya tidak banyak orang yang bisa berlatih sampai titik ini, gumam Chu Chen pada dirinya sendiri. Huang Fu dan Yu tidak mendengar perkataan Chu Chen dengan jelas. Saat ini, melihat keterlambatan Chu Chen, Huang Fu dan Yu langsung mengambil inisiatif untuk menyerang.
Pukulan satu tangan secepat guntur. Sepertinya ada ledakan guntur yang terdengar langsung di udara. Tinju 7 cincin pemimpin Huang Fu. Mata semua orang di sekitarnya bersinar, tidak mampu menyembunyikan panasnya yang membara. Dari segi kekuatan tinju saja, di antara 5 pemimpin aliansi, tinju 7 cincin pemimpin Huang Fu pasti bisa masuk peringkat 3 besar. Wei Qiugen menatap tajam dengan ekspresi garang di wajahnya. Meskipun dia tahu dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah membalas Chu Chen, tetapi hari ini akan sangat menyenangkan juga melihat Chu Chen yang arogan dipukuli hingga jatuh oleh pemimpin aliansi Huang Fu. Bang, 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 dari satu pukulan dan satu dering menjadi satu pukulan dan 3 dering. Kekuatan setiap pukulan yang dilakukan oleh pemimpin Huang Fu ditumpangkan, dan setiap pukulan mewakili kekuatan yang sangat kuat. Lapisan kekuatan melonjak, dan kekuatannya sangat besar. Namun, yang tidak disangka semua orang adalah ketika dihadapkan pada serangan kuat Huang Fu, Chu Chen tidak memilih untuk menghindar, melainkan meninjunya. Ketika 3 pukulan pemimpin Huang Fu melesat ke udara, sebuah gambaran muncul di benak semua orang hampir pada saat yang bersamaan. Chu Chen menjerit, lengannya patah, dan jatuh ke belakang. Tapi apa yang dia pikirkan dalam benaknya dan apa yang dia lihat dengan matanya sendiri sangatlah bertolak belakang. Audio milik Ada suara Soft berderak Channel. yang memekakkan telinga di telingaku. Ini adalah Xiao Tianhe tiba-tiba terkejut dan melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Bagaimana Chu Chen bisa mengetahui tinju 7 cincin? Setelah Xiao Tianhe selesai berbicara, semua orang terkejut. Mata mengawasi, kemudian dia merasa ngeri dan sampai pada kesimpulan bahwa suara ledakan di udara saat ini bukan hanya dari pemimpin Huang Fu. Itu 3 cincin yang sama. Tapi jika diperhatikan lebih dekat, teknik tinju Chu Chen masih berbeda dengan teknik pemimpin Huang Fu. Pemimpin Huang Fu pernah berkata bahwa 5 cincin pertama dari tinju 7 cincin dapat dikatakan sebagai puncak dari tingkat master. Jika Anda menembus cincin ke-6 itu mewakili alam di luar tingkat master. Mungkinkah teknik tinju misterius Chu Chen mirip dengan tinju 7 cincin? Menurutku, Chu Chen paling banyak hanya bisa menggunakan tinju 5 cincin. Tapi pemimpin Huang Fu sudah menguasai tinju 7 cincin. Ada suara diskusi di telingaku. Ekspresi Huang Fu dan Yu juga mengungkapkan momen kejutan. Serangkaian teknik tinju Chu Chen belum pernah digunakan sebelum melawannya. Sepertinya dia menggunakan serangkaian teknik tinju ini untuk menghadapinya secara langsung ketika dia melihat dirinya menggunakan tinju 7 cincin. Gagasan seperti itu tiba-tiba muncul di benak Huang Fu dan Yu. Kemudian rasanya menjadi lebih luar biasa. Ini berarti Chu Chen sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Mata Huang Fu dan Yu melintas di semangat juang, dan semangat juang mereka langsung meningkat beberapa kali lipat. Tinju 7 cincin selalu menjadi tanda tangan dan kebanggaannya. Bahkan di dalam aliansi Grandmaster 9 kota, tidak ada yang berani memblokir kekuatan penuh tinju Huang Fu dan Yu Qixiang. Sosok Huang Fu dan Yu seperti macan tutul, diiringi suara angin dan guntur saat lewat. Lengan itu sepertinya memiliki kekuatan guntur dan kilat yang melewatinya, dan kekuatan tinjunya sangat mencengangkan. 7 pukulan, yang keempat, bahkan Song Yan,
yang belum pernah berlatih tinju atau menendang, menyadari kekuatan tinju Huangfu dan Yu saat ini, dan bergidik. Sebelum dia menyadarinya, punggung Song Yan basah oleh keringat dingin, dan dia menatap Chu Chen dengan gugup. Chu Chen melangkah seperti bintang jatuh dan menghadapi serangan itu dengan tinjunya lagi. Saat ini, mata banyak orang membelalak. Gila. Chu Chen terlalu gila. Berdasarkan pengalamannya mengalahkan beberapa master hebat, harusnya jelas bahwa cara terbaik untuk menghadapi tinju 7 cincin adalah dengan menghindari ujung tajamnya. Jika Anda memilih untuk bertarung langsung, bukankah kamu meminta masalah? Benar saja, ada garis tipis antara kejeniusan dan kegilaan. Bang, 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 4 dering, semua orang tercengang dan kaget. Semuanya diam. Pukulan Chu Chen sebenarnya meletus dengan 4 pukulan, dan meskipun ada konfrontasi yang kuat dengan Huangfu dan Yu, dia masih berhasil mengimbanginya. Senang, mata Huangfu dan Yu bersinar terang. Bahkan dalam aliansi, tidak ada yang memilih untuk menghadapinya secara langsung seperti ini. Perasaan konfrontasi yang sulit ini membuat Huangfu dan Yu merasa sangat bahagia. Kedua sosok itu terpisah setelah beberapa gerakan. Ayo lagi. Suara Huangfu Heyu menggelegar, pukulan berikutnya akan menjadi batas kemampuan tubuhmu. Semua orang di sekitar tempat latihan seni bela diri menahan napas. Batasan yang dapat ditanggung Chu Chen. Wajah Song Yan menjadi pucat. Bersambung.